Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel berita kesayangan, Ocha M. Mahfud MD ikut berkomentar. Negara tak berwenang larang Deddy Corbuzier menampilkan LGBT. Deddy Corbuzier minta maaf dan take down video LGBT Ragil Mahardika. Respon Ragil Mahardika setelah video podcast di take down Deddy Corbuzier. Menko Polhukam Mahfud MD ikut mengomentari polemik Deddy Corbuzier yang menampilkan pasangan LGBT di podcastnya. Menurutnya, negara tak berwenang larang Deddy menampilkan LGBT. Menko Polhukam Mahfud MD ikut mengomentari soal kebebasan berekspresi dalam polemik ini, baik ekspresi Deddy maupun ekspresi pengkritik Deddy Corbuzier. Ini negara demokrasi. Negara tak berwenang melarang Deddy Corbuzier menampilkan LGBT di podcast miliknya. Rakyat pun berhak mengkritik Deddy seperti halnya Deddy berhak menampilkan video wawancara dengan LGBT tersebut, kata Mahfud MD saat dihubungi, Selasa tanggal 10 Mei tahun 2022. Akhirnya, jika tak mau terlalu ribet menjawab kritik, Deddy juga berhak untuk menghapus videonya. Belum ada masalah hukum dalam kasus ini, jelasnya. Ini masalah persepsi dan pandangan serta pilihan untuk sama-sama berekspresi, kata Mahfud dilansir Detikcom. Deddy Corbuzier di kanal YouTube-nya sempat menampilkan pasangan gay, Ragil Mahardika Frederick Follett. Sejurus kemudian, warganet membahasnya. Polemik muncul. Ketua Majelis Ulama Indonesia, MUI, KH Khalil Nafis mengkritisi dengan menyatakan LGBT adalah ketidaknormalan dan harus diobati. Islam melarang LGBT. LGBT harus diamputasi bukan ditoleransi. Deddy Corbuzier memutuskan menghapus videonya. Dia kemudian meminta maaf. Dia menegaskan bahwa dirinya tidak mendukung LGBT namun hanya melihat LGBT sebagai manusia. Seperti biasa ketika gaduh di sosam. Saya minta maaf. Kebetulan masih dalam suasana bulan Syawal, tulisnya di Instagram. Pilihan untuk take down video juga sepenuhnya menjadi hak Deddy. Konten YouTube Deddy Corbuzier menuai polemik karena membahas isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender, LGBT. Ormas keagamaan hingga kementerian turut berkomentar. Deddy kemudian menghapus videonya seraya meminta maaf. Deddy Corbuzier minta maaf dan take down video LGBT Ragil Mahardika. Setelah banyak menuai kecaman, Deddy Corbuzier akhirnya meminta maaf setelah ramai soal podcast LGBT bareng Ragil Mahardika dan Frederick Follett. Deddy Corbuzier juga memutuskan untuk melakukan take down, menurunkan konten video podcastnya tersebut. Seperti biasa ketika gaduh di sosmed, saya minta maaf. Kebetulan masih dalam suasana bulan Syawal, tulis Deddy Corbuzier di akun Instagram pribadinya @mastercorbuzier Selasa tanggal 10 Mei tahun 2022. Sekali lagi, Deddy Corbuzier menegaskan bahwa ia tidak pernah mengatakan mendukung adanya gerakan LGBT. Pria berkepala pelontos itu hanya melihat pasangan LGBT sebagai manusia dan tidak ada unsur mendukungnya. Sejak awal saya bilang tidak mendukung kegiatan LGBT. Saya hanya melihat mereka sebagai manusia, tuturnya. Hanya membuka fakta bahwa mereka ada di sekitar kita dan saya pribadi merasa tidak berhak menjudge mereka, sambungnya. Mantan suami Kalina Oktarani itu menganggap fenomena LGBT di dunia ini memang nyata adanya. Ia juga berharap agar kedepannya Ragil Mahardika dan Frederick Follett bisa menemukan jalan yang lebih baik lagi. Sekali lagi mohon maaf buat semua pihak yang terimbas akan hal ini termasuk mereka. I'm taking down the video, kata Deddy Corbuzier. But I still believe they are human. Hope they will find a better way. Sorry for all, tutupnya. Selain mendapat kecaman dari berbagai pihak, podcast LGBT juga membuat Deddy Corbuzier harus kehilangan jutaan followers Instagramnya. Sebelum membuat konten dengan pasangan gay tersebut, Deddy diketahui memiliki 20 juta followers.
Namun setelah video tersebut tayang, secara tak terduga followers Deddy Corbuzier turun drastis menjadi 11,1 juta hanya dalam satu malam. Respon Ragil Mahardika setelah video podcast di take down Deddy Corbuzier. Ragil Mahardika angkat bicara terkait keputusan Deddy Corbuzier yang men-take down hasil obrolan mereka di podcast tentang LGBT. Penyuka sesama jenis ini mengaku tak masalah dengan take down video bersama pasangannya, Fred tersebut. Mau di take down atau gak ditayangkan, itu urusan pihak podcast. Yang pasti aku senang bisa diundang ke podcast dan bisa sharing ceritaku, tulisnya di akun Instagramnya, Selasa tanggal 10 Mei tahun 2022. Ragil tampak tidak menanggapi banyaknya tentangan dari publik atas pilihan hidupnya sebagai LBGT. Ragil dan jutaan Ragil yang lain akan tetap ada di samping kalian. Kalau kalian mau menjauhi teman, sahabat, keluarga kalian, hanya karena berbeda orientasi, itu sih pilihan kalian kok, jelasnya. Ragil memiliki pandangan bahwa berbeda tidak membuat menjadi jahat. Berbeda tidak membuat kita jadi durhaka, berbeda tidak membuat kita kriminal. Berbeda bukan berarti tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, sambungnya. Aku akan tetap jadi Ragil yang akan sharing all about hidupku, imbuhnya. Seperti diketahui, Deddy Corbuzier men-take down video kontennya bersama Ragil dan Fred karena dianggap mengkampanyekan dan mendukung LGBT. Deddy menuruti permintaan gurunya, Gus Miftah, agar video itu diturunkan dari akun YouTube-nya. Kepada Deddy yang mualaf, Gus Miftah menegaskan dalam Islam LBGT sangat dilaknat Allah. Sehingga jika ingin membahas LGBT sebaiknya mengundang orang atau narasumber yang sembuh dari LGBT untuk sharing pengalaman. Deddy sendiri sudah meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi usai kontennya dengan Ragil yang membuat namanya trending di Twitter. Dia menegaskan tidak mendukung LGBT dan tidak setuju jika LGBT dilegalkan. Deddy Corbuzier dikecam karena dinilai kampanyekan LGBT, abu janda pasang badan, yang ngamuk-ngamuk disinggung. Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda membela Deddy Corbuzier yang dikecam banyak pihak terkait podcast LGBT yang menampilkan pasangan gay. Menurut Abu Janda, Deddy Corbuzier sama sekali tidak ada niat untuk mempromosikan atau mengkampanyekan LGBT. Karena itu, Abu Janda menilai tudingan banyak pihak terhadap Deddy Corbuzier itu sama sekali tidak benar. Saya sudah lihat podcast Bang Deddy. Jadi tidak ada unsur promosi LGBT di situ, tulis Abu Janda di akun Instagramnya, Selasa tanggal 10 Mei tahun 2022. Karena itu, bagi Abu Janda, tidak ada masalah di dalam podcastnya Deddy Corbuzier. Sementara terkait dengan judulnya, tutorial jadi gay hanya bentuk humor atau lelucon. Judul tutorial jadi gay menurut saya itu satir, humor, ucap Abu Janda. Menurutnya, apa yang dilakukan host program Hitam Putih itu sebagai bentuk menghargai karena sesama manusia. Bang Deddy hanya melihat mereka sebagai manusia, dan ingin perlakukan mereka sebagaimana layaknya manusia, punya hak asasi, punya suara, punya hak untuk didengar, tulis Abu Janda. Jadi, tambah dia, pihak yang mempermasalahkan podcast Deddy Corbuzier tersebut tidak lain adalah pihak yang tidak bisa menerima kaum LGBT sebagai manusia. Jadi intinya yang ngamuk sama podcast Bang Deddy karena tidak bisa menganggap kaum LGBT sebagai manusia. Itu saja intinya, pungkasnya. Demikian, informasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.